Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak, Ibu sekalian? Tentunya masih tetap di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam ibadah. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Marilah ibadah kita pada saat ini kita mulai dengan kita bersama-sama masuk di dalam ibadah Pentakosta. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64, baitnya yang pertama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam panggilan Tuhan pada saat ini dengan bersama-sama dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian. Panggilan-Mu di dalam kami bersekutu, membangun ibadah, penghayatan perayaan Pentakosta pada saat ini, ya Allah. Perkenankan hanya kami landasi dan kami lakukan dengan pengakuan kami bahwa satu-satunya pertolongan asalnya dari Tuhan Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang terus berkarya dalam kehidupan umat, dan yang cinta kasih sayangnya kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Pentakosta merupakan satu peristiwa di mana ada satu penghayatan turunnya Roh Kudus yang benar-benar ada dalam kehidupan umat milik Kristus. Akan tetapi, penghayatan akan turunnya Roh Kudus tersebut terkadang disalahgunakan, disalahartikan, bahwa orang yang sudah merasakan hadirnya Roh Kudus dalam hidupnya, itu terkadang pola kehidupan yang ia alami dan pola kehidupan yang ia lakukan, itu semakin tidak dimengerti oleh lingkungan dan sesamanya. Padahal, kalau kita benar-benar merasakan Roh Kudus hadir dalam kehidupan manusia, itu supaya laku kehidupan manusia setiap hari, setiap saat, itu semakin hari semakin dimengerti, semakin sederhana, dan semakin bisa dirasakan oleh sekitarnya. Oleh karena itu pada saat ini, kita umat milik Allah yang benar-benar mau merasakan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari bersama kita merasakan kehidupan ini. Sudahkah kehidupan kita itu benar-benar dengan mudah dapat dirasakan dampaknya oleh kehidupan lingkungan kita? Teristimewa, benarkah cinta Allah dapat dengan sederhana dapat dinikmati oleh sekitar kita? Mari saat ini saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita mengaku di hadapan Tuhan, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Kita berdoa.
Kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan panggilan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebagai milik-Mu yang telah Engkau anugerahi roh, penghibur, roh kebenaran, dan roh kebijaksanaan. Akan tetapi Tuhan, kami sadar dan kami menyadari bahwa laku kehidupan kami yang seharusnya dapat dengan mudah dimengerti oleh sesama kami dan lingkungan kami, berdampak pada cinta Allah yang telah kami rasakan. Itu pun ada harapan agar cinta Allah itu pun juga dapat dimengerti, dirasakan secara biasa dan sederhana oleh lingkungan kami. Akan tetapi yang sering kami lakukan ya Tuhan, kami seakan-akan terasing. Kami seakan-akan tidak menapaki setiap laku kehidupan bersama dengan lingkungan sesama kami. Sehingga cinta Allah yang sebenarnya sederhana itu menjadi sulit untuk dimengerti karena kami, utusan-utusan-Mu yang tidak mampu untuk melakukan itu dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama di dalam penghayatan kami di dalam masa Pentakosta pada saat ini, kami mengaku di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Engkau berkenan untuk menyucikan kami dan mengampuni kami, sehingga kami layak ada di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ini utuh hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi kita bersama yang mau dengan sungguh-sungguh menata kehidupan kita semakin hari semakin baik, menata kehidupan kita semakin hari semakin tertata di hadapan Tuhan, pada saat ini terimalah berita anugerah darinya. Oleh karena itu jemaat diundang untuk berdiri. Yohanes 20 ayatnya yang ke-21 sebagai berita anugerah kita pada saat ini. Yang demikian sabda firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Mari kita respon dengan penuh sukacita berita anugerah ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 358, baitnya yang pertama. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya pada saat ini kita akan bersama menerima, menggumuli, merasakan, dan menghayati sapaan sabda Tuhan. Mari bersama kita menyiapkan diri batin kita. Mari kita mengambil saat teduh, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan dan kesempatan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada kami, agar kami terus semakin hari semakin menata kehidupan kami, semakin hari semakin baik, semakin setia di hadapan Tuhan. Teristimewa ketika Engkau telah menjanjikan memberikan kepada kami roh penghibur kebenaran dan roh kebijaksanaan di dalam roh yang kudus. Sekiranya itu benar-benar menjadi sebuah identitas bagi kami, menjadikan sebuah kelegaan bagi kami,
agar laku kehidupan kami di dalam menebarkan, mewartakan cinta Allah, itu benar-benar semakin dapat dirasakan secara sederhana oleh lingkungan dan sesama kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan bersama menerima sapaan firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberikan kebijaksanaan, terang dan penyertaan dalam batin kami, sehingga sabda Tuhan yang akan bersama kami dengar, itu benar-benar meresap secara nyata dalam kehidupan batin kami, dan sungguh-sungguh dapat secara terus-menerus kami lakukan dalam kehidupan perjalanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu Sang Sabda sejati, kami menyerahkan harapan doa kami. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang demikian sabda firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-11 yang demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Yang berbahagia adalah kita umat milik Allah yang mau dengan sungguh-sungguh, serius, menghayati, mencermati setiap sapaan sabda Tuhan, dan menyatakan itu secara sungguh pula dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 53 baitnya yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua orang yang bercakap-cakap di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang seperti ini. Salah seorang tersebut berkata kepada seorang yang lain, "Saiki neng di, iku kudu nggawe masker." Saya ulangi, saiki neng ndi wae iku kudu nggawe masker. Nampaknya kalau kita cermati, pernyataan dari seorang tersebut itu terlihat lumrah, terlihat biasa. Tetapi ada seorang yang merespon percakapan tadi. Dia mengatakan bahwa, wah repot iki Pak, ya nandi-nandi kudu nggawe masker. Soale ya nandi-nandi nggawe masker berarti kudu nggawa mesin jahit neng ndi wae. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini mari kita berfokus pada satu kata, yaitu kata nggawe. Bagi kita orang Jawa Timur, kata nggawe itu bisa berarti membuat ataupun memakai. Tetapi ketika konteksnya adalah nggawe masker, lebih tepatnya mungkin kata tersebut bisa diartikan sebagai memakai. Tetapi bagi orang Jawa Tengah, kata nggawe itu lebih khusus pada kata membuat. Dan kata pakai atau memakai itu lebih tepatnya adalah nganggu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika berbicara dalam satu bahasa sederhana, jika kita tidak benar-benar memahami konteksnya, jika kita tidak benar-benar memahami arti maknanya, tidak menutup kemungkinan akan muncul sebuah konflik, akan muncul sebuah salah paham, dan tidak jarang salah arti, salah makna, itu menjadikan sebuah keretakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini pulalah kita berbicara tentang arti bahasa. Jika bahasa itu menjadikan orang itu semakin terasing, ketika bahasa itu menjadikan orang itu semakin tidak dikenal oleh lingkungannya, nampaknya bahasa itulah bahasa yang tidak membumi ataupun bahasa yang tidak mengkontekstual. Saat ini di dalam penghayatan Pentakosta pada saat ini, kita diharapkan untuk benar-benar mencermati arti makna turunnya Roh Kudus itu. Banyak orang memahami bahwa ketika Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita, maka kita bisa berbahasa roh, maka kita bisa berbahasa ini dan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah bahasa itu dapat dimaknai, dimengerti, dipahami oleh saya dan juga sekitar saya. Jika bahasa roh itu menjadi bahasa yang tidak dapat dimengerti, nampaknya itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita sekalian saat ini. Mari kita bersama melihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Di dalam penghayatan mereka tentang Pentakosta, pada saat itu ketika mereka bersama-sama berkumpul khususnya para rasul, tiba-tiba turunlah gambaran Roh Kudus dalam wujud lidah-lidah api. Dan secara sederhana, ketika mereka sudah kadunungan yang namanya Roh Kudus itu, ketika mereka sudah kepenuhan yang namanya Roh Kudus itu, lantas mereka bisa berbahasa dengan segala bahasa. Bukan bahasa yang tidak dapat dimengerti, tetapi bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa-bahasa asli bagi orang-orang di sekitar sana. Meskipun mereka adalah orang Galilea, tetapi mereka bisa berbahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan seterusnya.
Hal ini bertujuan supaya relasi dan komunikasi para rasul dengan orang-orang saat itu tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi salah paham, dan tidak terjadi salah makna. Roh Kudus itu semakin memperlengkapi saya dan saudara untuk berbahasa, berelasi bersama-sama dengan lingkungan sekitar. Jika ada orang yang mengklaim dirinya mampu bisa berbahasa roh, namun bahasa hidupnya semakin tidak dapat dimengerti, namun bahasa kehidupannya semakin asing dan semakin aneh, mari kita bersama-sama mempertanyakan, benarkah itu bahasa roh ataukah bahasa-bahasa yang lain? Saat ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu bimbang, dan kita tidak perlu untuk rendah diri. Bahwa mungkin akan ada muncul pertanyaan, benarkah saya mampu bisa berbahasa roh? Benarkah saya sudah kepenuhan Roh Kudus itu? Dampak, ciri orang sudah kepenuhan Roh Kudus adalah dia secara mudah, secara sederhana, dan secara biasa dan terus-menerus, bahasa kehidupan cintanya itu dapat dicermati oleh orang lain. Jika bahasa kehidupannya semakin hari semakin dapat dirasakan cintanya, bahasa kehidupan semakin hari semakin dapat dirasakan gambar Yesusnya, disitulah bahasa Roh Kudus berkarya atas dirinya. Bahasa Roh Kudus bukan hanya di bibir, bahasa Roh Kudus bukan hanya di perkataan, tetapi bahasa Roh Kudus lebih kepada relasi komunikasi dalam setiap laku kehidupan. Semoga saya dan saudara semakin nyata semakin hari dapat menunjukkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita memang saat ini ada di dalam dunia, tetapi sadarilah bahwa saya dan saudara diciptakan bukan dari dunia. Oleh karena itu, mari kita menunjukkan perbedaan kita dengan dunia, dan mari kita mewarnai dunia ini dengan cinta dan kasih Allah. Kita respon renungan ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 434, baitnya yang pertama. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama menyatakan keseriusan iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan kita menyatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan wujud ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita mendasari dengan tulisan Alkitab dari Imamat 19 ayatnya yang kelima yang demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Amin. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan dengan kita bersama bersuka cita dengan nyanyian Kidung Jemaat 291, bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajari kami milik-Mu, utusan-Mu, yang telah Engkau perlengkapi dengan roh hikmat, kebijaksanaan yang kudus dan suci. Ajari kami Tuhan untuk benar-benar menjaga identitas itu, dan menjadikan kami dengan gampang dan dengan mudah berbahasa bersama dengan lingkungan dan sesama kami. Bukan bahasa yang tidak dapat dimengerti, bukan bahasa yang asing, bukan bahasa yang tidak membumi, tetapi ajari kami Tuhan untuk berbahasa secara sederhana, sehingga bahasa cinta Allah yang benar-benar istimewa itu benar-benar dapat kami komunikasikan, dapat kami sebarkan dengan kesederhanaan hidup kami, sehingga lingkungan sesama kami yang mungkin belum mengenal cinta Allah Kristus itu benar-benar bisa merasakan melalui kehadiran kami. Ajari kami Tuhan dan selalu kuatkan kami agar kami benar-benar untuk ingat akan posisi dan tugas panggilan kami. Pada saat ini pula ya Allah, kami menyerahkan keberadaan setiap gereja-gereja di seluruh dunia yang pada saat ini merayakan hadirnya, turunnya Roh Kudus di dalam Pentakosta. Tuhan, kami memohon setiap gereja-gereja yang ada itu benar-benar pula Tuhan perlengkapi, Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga bahasa-bahasa gereja-gereja yang ada ini menjadi bahasa yang mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dihayati, sehingga kesederhanaan dari gereja itu dapat dirasakan oleh sekitar lingkungan yang ada. Kami menyerahkan secara utuh dan total keberadaan bangsa negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan juga ancaman-ancaman dan juga masalah-masalah yang lain ya Allah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami berjalan sendiri. Kami mengimani dan menghayati bahwa Engkau memiliki rencana di setiap perkara yang ada.
Kami akan terus berusaha bersyukur Tuhan atas keberadaan bumi Indonesia kami. Kami percaya ini adalah anugerah pemberian-Mu di tengah-tengah setiap apapun yang kami alami. Kami percaya Tuhan berkarya dan Tuhan punya rencana di dalamnya. Menyerahkan segala keputusan-keputusan yang akan diambil ataupun telah diambil oleh aparat pemerintahan, ya Allah, kami mohon hikmat kebijaksanaan-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat yang pada saat ini terus setia ada dalam panggilan Tuhan. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, terlebih berkat kesetiaan, berkat kesadaran dan kebijaksanaan untuk terus berjalan bersama Tuhan dalam segala keadaan. Kami menyerahkan secara total seluruh warganing Pasamuan, khususnya di Jatiringin, bersama-sama di dalamnya Pepantan Pagu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam dekapan tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Tuhan berkenan pula untuk menyucikan dan Tuhan memberkatinya, sehingga persembahan ini benar-benar menjadi sarana kemuliaan nama-Mu semakin nyata dan semakin dirasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa, harapan, syukur kami ini semuanya kami pinta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang dengan cinta kasih sayang-Nya mengajari kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Lakukan segala rutinitas kegiatan saudara, jalani kehidupan saudara. Percayalah bahwa Roh Kudus pemberian Tuhan itu mengalir terus-menerus dalam kehidupanmu, terus membersamai kehidupan saudara. Kidung Jemaat 233, baitnya yang pertama. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mulah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Dengan segala kerendahan hati, arahkan hati, pikiran, dan jiwa saudara di hadapan Tuhan, terimalah berkat darinya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus terus membersamai, memperlengkapi kehidupan saudara sebagai utusan Allah
yang akan terus berkomunikasi, berelasi, menebarkan kasih cinta Allah dengan bahasa yang sederhana, saat ini kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibadah selesai. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Saat teduh bagi kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.